Sehat Pak, Ibu Rahma juga sehat. Ya, alhamdulillah sehat Bu Esther. Sehat ya Bu Esther? Alhamdulillah. Sudah siap nih kayaknya. Harus siap Pak. Oke, baiklah. Oke, baik, terima kasih Pak Brady. Baik, selamat pagi Bu Esther. Sudah siap ya? Selamat pagi Pak, siap. Baik, terima kasih Bu Rahma telah hadir. Pagi ini kita melaksanakan uji komprehensif rombel 1 bidang studi bahasa Inggris atas nama Ibu Esther Margareta Sitorus. Baik, Bu Esther setelah ini akan mendapatkan waktu kira-kira 10 menit untuk menjelaskan tentang rencana aksi yang telah Ibu buat. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh saya dan Bu Rahma. Kalau sudah siap, waktu kami silakan. Ya, terima kasih Pak. Berdasarkan akar dari permasalahan di sekolah saya, di instansi sekolah kami itu, anak-anak kesulitan dalam belajar bahasa Inggris karena vocabulary-nya yang terbatas, juga gurunya yang kurang mampu mengaplikasikan model dan metode yang menarik, sehingga siswa kesulitan untuk mendapatkan atau belajar dalam bahasa Inggris. Adapun yang akan saya aplikasikan nanti di sini adalah model pembelajaran problem based learning dan juga beberapa metode mind mapping dan dengan media, ada beberapa media yaitu word wall, quizzes, YouTube dan juga QR code Bapak. Itu dia media-media dan juga metode serta model pembelajaran yang akan saya terapkan. Ini berdasarkan hasil literatur dan juga wawancara dari guru-guru teman sejawat yang sudah senior di sekolah saya. Untuk itu, di dalam proses pembelajarannya, dalam kegiatan pembuka seperti biasa ada tanya jawab atau sapa, bahkan juga berdoa, lalu menanyakan kondisi peserta didik, lalu mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Lalu peserta didik juga di sini akan melaksanakan yang namanya yel-yel agar lebih membuat suasana semakin semangat. Lalu peserta didik akan diberikan pertanyaan pemantik sebagai pengantar untuk ke materi nanti. Lalu peserta didik akan diberitahu tujuan pembelajaran serta apa guna dari pembelajaran pada saat itu. Di dalam kegiatan inti, saya akan di sini kan menerapkan problem based learning. Untuk yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik. Di sini peserta didik akan diberikan sebuah video fable, salah satu video naratif. Nanti peserta didik akan mengidentifikasi, melakukan tanya jawab seputaran 5W1H yang langsung bisa didapat dari video tersebut. Lalu di sini menerapkan TPEC dan juga keterampilan communication. Lalu peserta didik. Bu Esther, apa bisa di-share rencana aksinya? Rencana aksinya, Bapak? Iya, bisa di-share. Ditampilkan? Sebentar ya, Pak ya. Oke. Ini sudah ya Bapak Ibu? Oke. Ini kita tadi sudah sampai di kegiatan yang mengorientasikan peserta didik dalam masalah. Yaitu sekarang sesudah menayangkan video dan melakukan tanya jawab mengenai video tersebut, lalu peserta didik akan melaksanakan mendengarkan penjelasan mengenai naratif teks melalui PowerPoint yang diberikan oleh guru. Di sini juga menerapkan TPEC dan melaksanakan tanya jawab mengenai pembelajaran atau naratif teks yang sudah dijelaskan. Lalu karena tadi kan peserta didik masalahnya di kosakata, maka pendidik akan memberikan kosakata terkait video yang akan ditayangkan juga nanti melalui word wall. Di sini juga mengaplikasikan TPEC. Lalu menanyakan, di sini peserta didik juga akan mengikuti apa yang dibuat di flashcard di Word tersebut dan menggunakan setelah itu mereka untuk lebih memahami vocabulary tersebut, peserta didik akan melaksanakan games kosakata. Nanti akan diberikan barcode yang bisa diberikan di-scan oleh peserta didik. Lalu setelah itu pendidik akan menayangkan kembali sebuah video terkait yang bisa digunakan dari kosakatanya itu juga yang tadi, dan sama-sama peserta didik dan pendidik menganalisis generic structure, social function, dan language features-nya. Di dalam mengorganisasikan kerja peserta didik, pendidik membagi peserta didik menjadi 6 kelompok, terdiri dari 5-6 orang. Lalu peserta didik di sini diberikan 1 buah amplop yang berisi 2 buah barcode. Di sini masing-masing
amplop tergantung dari peserta didik mau menggunakan yang linknya terhubung dengan video atau dengan teks. Ini kita juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga mereka setelah itu peserta pendidik akan menjelaskan apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik, yaitu mendengarkan atau membaca teks, menganalisis, dan membandingkan kedua teks tersebut. Lalu, pendidik yang ketiga melakukan penyelidikan dan penelusuran tanya jawab. Di sini pendidik akan membuat mind mapping tadi untuk membedakan kedua buah teks tersebut melalui analisisnya tadi. Itu adalah untuk pembelajaran di sintaks 1-3 pada bagian yang pertama, dan masuk ke kegiatan akhir, yaitu melakukan yang namanya evaluasi dan juga refleksi pembelajaran dan menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Bapak Ibu mohon maaf, saya lanjut ke pertemuan yang kedua atau cukup sampai di sini Pak Bu? Sampai ke rubrik penilaian saja. Iya. Iya. Ini untuk pertemuan yang keduanya, untuk kegiatan awal kurang lebih sama. Di kegiatan inti mereka nanti mempresentasikan di tahap yang keempat ini, mereka mempresentasikan mind mapping yang mereka buat. Lalu terjadi di sini yang namanya saling memberikan komentar, pertanyaan ataupun saran. Lalu di yang bagian terakhir yaitu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap prosesnya. Pendidik juga memberikan evaluasi terhadap presentasi. Bahkan di sini juga ada yang namanya tes akhir atau formatif. Jadi peserta didik akan diberikan barcode yang terhubung dengan kuisis untuk memastikan apakah peserta didik ini secara kognitif mengerti pembelajaran selama 2 siklus ini. Dan pembelajaran akhirnya juga kurang lebih sama dengan yang tadi. Dan di sini ada refleksi pendidik mengenai pembelajarannya. Untuk bahan ajarnya ada PowerPoint yang dibuat melalui Canva mengenai materi pembelajaran. Untuk LKPD-nya, ini adalah LKPD yang akan dibuat, sudah ada instruksinya. Ini adalah amplop nanti yang akan diberikan berisi dengan alamat web dan juga barcode yang akan di-scan. Ini adalah contoh dari mind mapping yang akan mereka buat. Nanti tergantung mereka mau buatnya di mana. Lalu ini adalah tes formatif nanti di pertemuan kedua untuk mengukur kemampuan kognitif dari peserta didik tersebut. Untuk media ajarnya sendiri, ini ada barcode, gambar yang nanti dikasih tahu saat pertanyaan pemantik, video YouTube, word wall tadi untuk kosakatanya, dan juga Canva dalam pembuatan PowerPoint-nya, dan kuisis saat nanti tes formatif. Untuk alat evaluasinya, ini adalah jurnal refleksi peserta didik yang menggunakan round robin, lalu dia jurnal refleksi pendidik, apa kegiatan berhasil atau tidak, apa yang perlu ditambah atau diperbaiki, model dan materi sesuai apa yang saya atau pendidik rasakan. Untuk penilaian sikap, yaitu peserta didik profil Pancasila sikapnya karena sekarang ke-13. Lalu modul kurikulum mereka maksudnya Bu. Ini dia rubriknya. Untuk pengetahuan ini tadi dari mind mapping yang sudah dibuat, ada ketepatan, grammar, juga kreativitas dalam membuat mind mappingnya. Ini dia untuk tes formatifnya tadi dengan kisi-kisi serta instrumen penilaiannya dan penilaian keterampilan saat nanti mereka presentasi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esther, penjelasannya sangat bagus, sangat pada jelas. Mungkin saya mau tanyakan Bu, untuk terkait pengajarannya Ibu ini di sekolah mana Bu, daerah mana? Di Batam Pak. Jadi memang, Batam? Iya, di Batam dengan sebenarnya kalau anak-anak sudah memiliki yang namanya smartphone, sebagian besar dari anak-anak tersebut. Kalau menurut Bu Esther, permasalahan utamanya di pembelajarannya Ibu ini apa Bu? Anak-anak yang kurang vocabulary-nya Bu tadi, dan juga metode dan media peserta didik yang kurang menarik. Gitu. Terus kenapa itu menjadi masalah Bu? Mohon maaf Pak, menjadi masalah.
menjadi Gimana? masalah dari hasil wawancara saya dan juga literatur yang saya baca, ini menjadi masalah karena peserta didik kurang banyak membaca begitu Pak. Jadi tadi sehingga dia kurang dalam pemahaman kosakatanya begitu, dan juga kurang banyak kesempatan dalam dalam belajar itu hanya soal-soal kebanyakan yang dikasih, bukan dari cara kita guru yang membawa mereka untuk lebih mengetahui pembelajaran begitu. Apakah itu menjadi masalah Bu dalam belajarnya Ibu nanti ketika PPL? Iya, ketika saya tidak memberikan kosakata contohnya terlebih dahulu tentu akan menjadi masalah Pak, dan juga jika media-medianya nanti yang saya gunakan ini menurut saya sudah cukup menarik Pak, sehingga bisa menarik perhatian peserta didik untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Kalau solusinya yang Ibu tawarkan apa Bu nanti di PPL ini Bu? Solusi dalam pembelajaran ya Pak ya? Iya betul. Dengan mengatasi masalah tadi. dengan menggunakan tadi semua model dan juga media pembelajaran yang sudah saya lakukan Pak, saya terapkan di sini begitu. Contohnya apa Bu? Kenapa Pak? Model yang Ibu terapkan nanti. Contohnya apa Bu? Modelnya kan tadi PBL Pak, jadi peserta didik di sini bisa memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan, memecahkan masalah tadi, membandingkan kedua teks tadi, bahkan juga mereka dalam bekerja sama dengan temannya, jadi mereka lebih banyak lagi begitu bisa berinteraksi, bahkan mendapatkan masukan dari temannya, ilmunya juga begitu. Untuk media-medianya tadi, contohnya dari QR code, kan peserta didik semangat gitu Pak, karena jarang sekali di sekolah saya masih menggunakan QR code, jadi ini sesuatu yang baru. Tadi juga word wall juga sesuatu yang baru, peserta didik bisa melaksanakan games di situ menggunakan word wall-nya. Dan juga kuisisnya nanti kan anak-anak bisa ditampilkan hasil dari tes formatifnya di depan itu kan rankingnya berapa, jadi termotivasi peserta didik jadi lebih semangat lagi dalam belajar, dan semoga bisa membuat peserta didik lebih mampu lagi dalam menangkap informasi-informasi teks dan merepresentasikannya kembali. Berarti di pembelajarannya Bu nanti ini boleh menggunakan smartphone ya di sekolahnya? Bisa Pak. Asalkan hanya selama di dalam pembelajaran itu, nanti setelah selesai itu dikumpulkan kembali handphonenya begitu Pak. Oke, mungkin saya mau melihat nanti, saya mau melihat di rencana aksinya Ibu ini gitu. Kalau rencana aksi mungkin akan saya serahkan pada Bu Rahma, gitu. Moga Bu Rahma, saya persilakan. Terima kasih Pak Adit. Ya Bu Esther, Ya. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Adit tadi mengenai rencana aksi Bu Esther. Ya. Jadi di sini Ibu menggunakan PBL ya Ibu ya? Iya benar Bu. Ya, oke, baik kalau begitu. Kemudian artefaknya apa nih Bu? Hasil akhirnya apa nih Bu? Produk akhirnya apa nih Bu? Hasil akhirnya nanti mereka mempresentasikan mind mapping yang mereka buat dari membandingkan dua buah teks naratif. Oke, baik. Kemudian ketika mereka mempresentasikan, untuk Ibu bisa mengukur apakah mereka itu sudah apa yang mereka sampaikan itu sudah hot, atau kegiatan pembelajaran Ibu itu sudah hot, berbasis hot. Itu caranya bagaimana itu Bu? Dari lembar penilaian yang sudah saya buat Bu, jadi di situ sudah ada ketepatan jawaban yang mengenai pertanyaan-pertanyaan yang harus dibandingkan dari peserta didik. Juga seperti itu Bu, bagaimana mereka memecahkan masalahnya di situ, dari situ Bu. Oke. Mungkin bisa Ibu urai, mungkin Ibu kalau tidak salah sintaksnya PBL itu kan ada 5. Nah, di kegiatan apa yang kira-kira menurut Ibu kegiatan itu berbasis HOTS, dan evaluasi Ibu seperti apa yang bisa mengukur kemampuan 4C mereka? Kalau untuk di kegiatan yang bisa mengukur HOTS-nya, itu kan sebenarnya di kegiatan mereka menganalis pertama kali di bagian pertama itu Bu, di mengorientasikannya juga sudah ada, yaitu mereka menganalisis generic structure, social function, dan language features-nya sudah ada sebelum mereka masuk ke yang namanya mengorganisasi di kerja kelompok nanti. Itu langkah pertama yang menggunakan HOTS-nya, yaitu menganalisis. Lalu di dalam kerja kelompok nanti ketika mereka mendengarkan video atau membaca video, menjawab pertanyaan itu dan membandingkannya, di situ juga sudah menggunakan HOTS Bu, yaitu membandingkan berarti dia C5 seperti itu Bu, di dalam pembelajarannya. Bahkan juga nanti
Baik. Jadi tadi membandingkan ya Ibu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa nanti di akhir nanti mereka akan melakukan presentasi. Iya, benar, Bu. Ya, saya boleh lihat Ibu di kegiatannya itu di jam berapa Bu? Di sintaks berapa Bu? Maaf. Mempresentasikan itu di sintaks keempat, Bu. Oh, di sintaks keempat yang belum tampil di sini Bu ya, tapi paling tidak mungkin ada gambaran ya. Ada ini Bu, sebentar ya Bu. Oh ya. Ini Bu. Oh baik ya. Coba saya baca sebentar. Oke. Oke, berarti di sini peserta didik diminta kembali duduk di dalam kelompok mereka masing-masing begitu ya Bu? Iya, benar Bu. Oke, kemudian setelah itu ini yang di sintaks keempat ya Bu ya? Iya Bu, benar. Sintaks keempat di pertemuan kedua nanti. Oke, baik. Kemudian mereka nanti diminta untuk memeriksa hasil kerja kelompok mereka atau kelompok temannya? Kelompok mereka masing-masing dulu Bu, dicek kembali begitu maksudnya. Oke, baik. Dari situ Ibu bisa melihat atau memantau nggak kira-kira itu sisi hotsnya itu di mana? Kalau di bagian yang memeriksa kembali ini saya tidak mencantumkan memang Bu untuk dari ini. Cuma mereka di sini bisa saling tanya jawab kembali, kira-kira apa yang masih kurang seperti itu ya, lalu menyimpulkannya, ini udah bagus kok, apa yang kita buat sudah tidak ada lagi yang kurang seperti itu. Dari situ sudah bisa menerapkan yang namanya HOTS juga. Oh begitu, berarti di sini mereka masih pada tahapan yang di sintaks yang keempat ini, mereka masih pada tahapan kolaborasi ya Ibu ya? Iya bisa Bu, hanya sebentar aja tapi Ibu nanti langsung habis. Oke. Ya, baik. Kemudian untuk tahapan berkreasi, kemudian setelah itu mereka bisa istilahnya kalau di HOTS itu kan C4, C5, C6 ya Bu ya. Nah, sementara kalau misalnya yang di sini yang di alur dari alur atau sintaks dari PBL ini Ibu sudah memasuki sintaks yang keempat. Artinya kan kegiatan pembelajaran ini kan sudah mau terakhir ya, sudah mau akhir. Artinya mereka kemudian skill atau kompetensi yang mereka dapatkan atau yang kita harapkan di sini kan lebih tinggi lagi ya Ibu ya. Benar Bu. Nah, di kegiatan yang keempat ini kira-kira apa yang mereka lakukan agar supaya nampak atau kelihatan kemampuan mereka dalam hal berkreasi, kemudian bisa berpikir kritis selain daripada kolaborasi yang sudah Ibu letakkan di situ Bu. Dalam mempresentasikan hasil dari mind mappingnya tadi Bu, mereka kan sudah membandingkan dan membuatnya di dalam mind mapping. Lalu ketika mempresentasikan, mereka di situ sudah berkreasi juga dengan kemampuan berbicara mereka masing-masing dan juga dalam menjawab pertanyaan dari teman-temannya seperti itu, dan juga menerima saran atau saling memberi saran begitu Bu. Oke. Baik, nanti memakai bahasa Inggris atau setengah-setengah? Mix Bu. Mix. Oke, mix ya Ibu ya. Iya, Oke. Kira-kira hasil yang Ibu harapkan nanti dari hasil pembelajaran mereka ini, mereka bisa apa ya Ibu ya? Selain mereka menguasai materi, mungkin ada hal yang lainnya lagi apa ya Bu ya? Selain dari situ ya setidaknya mereka bisa tambah kosakatanya yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya di sini kan naratif teks gitu kan Bu. Jadi mereka bisa menggunakan naratif teks ini ataupun karena seperti menceritakan kejadian di masa lampau, kurang lebih menggunakan simple past tense, jadi mereka bisa menggunakannya nanti Bu dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oke, baik begitu. Ya, terima kasih Bu Esther. Saya kembalikan ke Pak Adit. Terima kasih Pak Adit. Baik, terima kasih Bu Rahma. Baik Bu Esther, ini sangat jelas ya. Jadi kami berharap bisa melihat bentuk nyatanya nanti ketika di PPL Bu ya. Amin. Begitu, terima kasih. Ini alhamdulillah bagus. Itu saya tutup dulu untuk ujian hari ini. Kita akan melihat nanti pelaksananya lagi Bu ya. Jadi kita menunggu nanti ketika sudah dipelaksanaan di PPL ya apa. Sudah selesai Pak Bu.
Semangat, Bu. Makasih Bapak, Semangat, Bu Ibu, Esther. sehat selalu Semangat, jaga ya, kesehatan Bu. ya, yang baik. Ya, terima kasih Saya juga Bu Terima Esther. kasih. Ya, semoga berkatuh. Selamat pagi Bu Esther. Selamat pagi Bapak Pagi. Ibu. Ya.